Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Bergabunglah menjadi anggota ICA. Kelas membership akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 2 siang. Tidak perlu pendaftaran kelas. Jika Anda berminat menjadi anggota ICA, silakan langsung mengikuti kelas tersebut. Kami akan mengadakan baptisan pada ibadah Minggu tanggal 30 Maret. Jika Anda rindu untuk dibaptis, Anda terlebih dulu harus bergabung dalam kelas baptisan kami yang akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 1 siang di ICA East maupun ICA West. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Selamat pagi, nama saya Samuel Han, saya pastor eksekutif di Gereja ICA Surabaya. Saya senang Anda bisa beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus di akhir ibadah. Kita sedang melanjutkan seri yang bernama Jalan Kebijaksanaan di ICA Surabaya. Hari ini kita akan melanjutkan di dalam disiplin ke-8, yaitu perspektif. Nah, saudara-saudara mungkin pernah menonton drama atau mungkin juga drama Korea. Dan kalau pernah menonton drama Korea, mungkin Anda bisa mengerti. Meskipun menonton drama Korea atau drama apapun atau film apapun, terkadang tokoh utama di dalam film itu akan mengalami krisis atau masalah besar. Tetapi meskipun tokoh utama itu mengalami krisis atau masalah atau persoalan yang sangat besar, mungkin dia ditembak atau apa, tetapi tidak pernah kita merasa takut bahwa dia akan meninggal. Alasannya kenapa? Itu karena kita sudah tahu pada awalnya bahwa pada akhir film itu atau drama itu, tokoh utama pasti akan menang. Nah, itu adalah contoh kenapa perspektif itu sangat penting. Saat kita melewati kehidupan, itu sama juga. Meskipun kita mengalami persoalan atau hal yang sulit, kalau kita punya perspektif yang benar, kalau gitu kita bisa mempunyai iman. Nah, ini adalah hal yang kita bisa belajar melalui Alkitab juga. Kurangnya perspektif menjebak kita dalam keadaan kita, tetapi perspektif yang benar menghasilkan iman yang tak kenal takut. Tetapi di dalam kehidupan kita, terkadang kita kehilangan perspektif. Alasannya karena sekarang kita mengalami masa yang sangat sulit. Mungkin persoalan di dalam hubungan atau persoalan keuangan yang sangat besar,
kita tidak bisa memahami bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini, atau mungkin persoalan kesehatan atau persoalan keluarga. Saat kita fokus hanya kepada keadaan saja, itu merasa seperti situasi yang mustahil. Di dalam bahasa Inggris ada perkataan seperti ini, we can't see the forest for the trees. Itu mungkin bisa dibilang seperti ini, kita tidak bisa melihat hutan karena terhalang pohon-pohon. Di dalam kehidupan kita juga mungkin Anda bisa merasa seperti ini. Karena masalah-masalah atau persoalan-persoalan di dalam kehidupan saya itu terlalu besar, maka saya tidak bisa melihat pandangan yang lebih besar, perspektif yang lebih benar. Kurangnya perspektif menjebak kita dalam keadaan kita, tetapi perspektif yang benar menghasilkan iman yang tak kenal takut. Saya harap kita semua bisa melatih perspektif kita supaya kita bisa hidup dengan rasa damai, sejahtera, dan juga iman yang kuat. Nah, di dalam Alkitab ada satu cerita yang bisa menjelaskan bagaimana perspektif membuat seorang bisa mempunyai iman yang tak kenal takut. Di 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat 8 ada cerita yang keluar di sana. Saya baca buat kita. Ayat 8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Jadi bangsa Israel sama Aram mereka sedang berperang. Ayat 9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku, Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Situasinya menjadi buruk. Keadaan Elisa dan juga orang-orang yang bekerja buat Elisa menjadi buruk. Karena ada Raja Aram dan tentara-tentara yang datang untuk menangkap dia dan mengepung kota itu. Tetapi ketika masalah menjadi besar seperti ini, ada 2 respon yang sangat berbeda terhadap keadaan itu. Yang satu adalah respon Elisa dan satu adalah respon pelayannya. Kita lanjut di ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini adalah respon pertama. Pelayannya hanya bisa melihat keadaannya. Dan memang keadaannya sangat buruk. Tetapi ini responnya kedua. Ayat 16. Jawabnya, ini jawaban Elisa ya. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini pentingnya kenapa kita perlu perspektif. Terkadang persoalan kita, keadaan kita mungkin terasa sangat berat. Dan kita merasa kita terjebak di dalam keadaan kita. Tetapi kita kalau bisa melatih perspektif yang benar, kalau begitu kita bisa melihat jalan keluar. Bahwa ada Allah yang lebih besar daripada segala persoalan di dalam kehidupan kita. Yesaya 55, 8-9 tertulis.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin di antara Anda, saudara-saudara yang beribadah bersama kami pada pagi hari ini, mungkin merasa terjebak dalam keadaan atau persoalan atau krisis di dalam kerja atau keluarga atau keuangan. Mungkin memikirkan bahwa tidak ada jalan keluar. Hari ini kita sedang berbicara tentang perspektif yang benar. Dan saya harap Anda bisa melatih perspektif yang datang dari Alkitab dan juga perspektif yang lebih besar yang berasal hanya dari Tuhan saja. Saat kita melakukan itu, seperti yang saya bilang tadi, kurangnya perspektif menjebak kita dalam keadaan kita. Tetapi perspektif yang benar menghasilkan iman yang tak kenal takut. Saya harap kita semua bisa mempunyai iman seperti itu. Meskipun ada hal yang sulit atau mungkin persoalan yang besar, tetapi kita bisa mempunyai iman dalam Tuhan yang tak kenal takut. Nah, bagaimana kita bisa melatih perspektif? Ada 3 hal yang kita harus mengingat. Yang pertama, Tuhan yang tak terlihat adalah keamanan kita. Di dalam kehidupan ada realitas yang terlihat dan yang tak terlihat. Biasanya kita terfokus kepada hal-hal yang terlihat saja. Itu wajar. Ada realitas fisik yang terlihat dalam keadaan kita. Seperti yang dicerita yang kita baca tadi, 2 Raja-Raja 6:15. Inilah realitas fisik. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Itulah realitas yang fisik. Tapi di belakang itu ada realitas yang tidak terlihat. Itu adalah realitas spiritual. 2 Raja-Raja 6:17 tertulis, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ternyata ada keadaan, ada realitas spiritual yang sangat berbeda dengan realitas fisik. Nah, terkadang kita juga terjebak di dalam keadaan kita bisa melupakan bahwa ada realitas spiritual juga di belakang realitas fisik. Nah, sekarang pagi hari ini, apa realitas Anda? Pahamilah bahwa ada realitas spiritual juga yang tidak kelihatan di balik realitas fisik, keadaan yang terlihat. Tapi kita juga harus ingat bahwa yang tak terlihat sebenarnya lebih penting dan lebih besar daripada yang terlihat. Ini sangat sulit. Soalnya kita dengan mata kita hanya bisa melihat hal yang secara fisik. Tetapi kalau kita baca Alkitab, ada satu hal yang kita bisa belajar, bahwa realitas spiritual itu jauh lebih penting dan lebih besar daripada realitas fisik. Ada satu cerita yang menunjukkan hal ini. Nah, bangsa Israel, mereka barusan keluar dari Mesir dan mereka mengalami kebebasan, ya. Mereka mengalami suatu masa mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi pas mereka keluar, mereka diganggu dan mereka mulai berperang dengan bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek ini datang dan mereka melawan bangsa Israel saat mereka barusan keluar. Nah, ini adalah bangsa yang hidup sebagai bangsa budak. Dan bangsa Amalek, mereka datang dengan senjata-senjata, mereka itu sangat kuat. Jadi realitas fisiknya adalah bahwa ada bangsa yang sangat lemah, yang sejarah mereka hidup sebagai budak, dilawan oleh bangsa yang lebih kuat, bangsa Amalek yang punya senjata-senjata. Mereka datang dan mereka sebenarnya bisa menghancurkan bangsa Israel. Tetapi pas waktu ini terjadi di Keluaran 17, keluar bahwa Tuhan memerintah kepada Musa, pemimpin bangsa Israel, kirimlah Yosua untuk bertempur dengan bangsa Amalek. Tetapi kamu naik ke atas, ke gunung dan angkat tanganmu. Jadi ada 2 medan pertempuran yang terjadi. Ada 2 medan perang. Satunya terjadi di
dalam realitas fisik. Perang di antara prajurit-prajurit bangsa Israel dan bangsa Amalek. Tetapi di atas gunung terjadi suatu perang di medan spiritual, di mana Musa harus angkat tangannya di hadapan Tuhan. Dan keluar di ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, bahwa realitas spiritual lebih penting, lebih besar, dan sangat mengubahkan apa yang terjadi di dalam realitas fisik. Realitas spiritual itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi di dalam realitas fisik. Nah, saya mau tanya kepada Anda pagi hari ini. Biasanya di dalam 1 minggu ini, apakah Anda hanya fokus mengerahkan seluruh tenaga untuk pertempuran fisik saja? Mungkin ada persoalan keluarga, mungkin persoalan fisik secara keuangan, atau mungkin persoalan kesehatan, atau persoalan di dalam tempat kerja. Memang ada banyak jeripaya dan banyak kerja keras yang kita harus melakukan secara fisik juga. Kita harus riset, kita harus belajar, kita juga harus bekerja, kita harus mengulurkan banyak waktu dan jeripaya untuk bisa melakukannya. Seperti Yosua yang bertempur di tempat medan perang secara fisik. Tetapi yang kita bisa belajar adalah bahwa kita sebenarnya harus berperang di 2 medan perang. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual juga. Kita harus seperti Musa, angkat tangan di hadapan Tuhan dan minta bantuannya, penolongannya. Nah, ini sedang mengajar kepada kita bahwa kita perlu perspektif yang benar. Bahwa sebenarnya kita harus ingat bahwa Tuhan yang tak terlihat, Dialah keamanan kita, bukan realitas fisik, bukan keadaan kita. Meskipun uang kita tidak cukup, meskipun kekuatan kita tidak cukup, meskipun kebijakan kita tidak cukup, kalau ada Tuhan, meskipun Dia tidak kelihatan, Dia sanggup untuk menolong. Tuhan yang tak terlihat sedang bekerja dalam keadaan nyata yang Anda hadapi. Mazmur 31, 14-15 tertulis, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku." Sebenarnya kalau kita fokus hanya pada keadaan kita saja secara fisik, memang tidak ada rasa keamanan. Alasannya karena di dalam kehidupan ini, setiap kita mungkin bisa merasa tidak cukup kekuatan atau kebijakan. Kita tidak bisa tahu masa depan, kita tidak bisa tahu ada persoalan apa yang terjadi, krisis apa yang akan terjadi. Jadi tidak ada rasa keamanan. Tetapi tujuan kita melatih perspektif kita adalah supaya kita dapat melihat melampaui keadaan kita. Di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang orang-orang yang dilatih Tuhan untuk mempunyai perspektif yang lebih besar, perspektif yang sebenarnya benar. Seperti Abraham, dia tua, juga dia mandul. Tetapi Tuhan memberi dia visi yang baru sebagai bapa dari segala bangsa. Nah, itu adalah visi yang sangat besar, mungkin kelihatan mustahil secara fisik. Tetapi Abraham, dia sungguh-sungguh menjadi bapa iman bagi banyak bangsa. Musa juga sama. Dia disuruh untuk memimpin bangsa yang dulu punya sejarah sebagai bangsa budak. Selama 400 tahun mereka hidup sebagai budak. Tetapi Tuhan memanggil mereka keluar dan Dia kasih visi kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Bangsa yang Dia pilih sebagai bangsa yang mewakili Tuhan di hadapan seluruh dunia. Daud juga dipilih, dia adalah gembala, dia itu anak yang muda, dia bahkan tidak dipercayai oleh papanya sendiri. Tetapi Daud dipilih Tuhan dan diberi visi untuk menjadi raja yang memimpin umat Israel.
Kita harus pahami bahwa meskipun tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan sedang bekerja dalam keadaan kita. Kita harus bisa melihat melampaui keadaan kita dan menyadari bahwa ada Tuhan yang meskipun tak terlihat, Dia sedang menolong kita. Roma 8:28 tertulis seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. J.I. Packer pernah berkata demikian, begitu Anda menyadari bahwa tujuan utama Anda di dunia ini adalah mengenal Tuhan, sebagian besar masalah hidup akan terselesaikan dengan sendirinya. Memang kita mengalami persoalan, masalah-masalah dan krisis-krisis di dalam kehidupan kita. Tetapi tujuan kita adalah untuk mengenal Tuhan. Dan Tuhan di tengah keadaan kita yang sulit, keadaan kita yang berat, Tuhan yang tak terlihat adalah Tuhan yang menolong kita. Semakin kita bisa mengetahui bahwa tujuan kita adalah untuk mengenal Tuhan yang tak terlihat, kita bisa mempunyai damai di dalam hati. Meskipun apapun terjadi, meskipun persoalan apapun ada di dalam kehidupan saya percaya Tuhan yang tak terlihat dan Dia adalah keamanan di dalam kehidupan saya. Saya harap saudara bisa ingat bahwa Tuhan yang tak terlihat adalah keamanan Anda. Nah, kita harus ingat yang kedua, bahwa visi Tuhan adalah pewahyuan di dalam kehidupan kita. Untuk bisa melihat melampaui keadaan kita, sebenarnya kita perlu mendengar visi dari Tuhan. Kita perlu tahu apa itu kehendak Tuhan. Seringkali Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan visi itu kepada kita. Nah, di dalam cerita yang kita baca tadi, ada dua respon tadi. Ada respon Elisa yang mempunyai perspektif yang benar. Dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan sudah menjaga dan menolong mereka sehingga dia tidak merasa takut. Dia punya iman. Tapi juga ada pelayannya yang merasa takut, merasa terjebak, merasa tidak bisa keluar dari keadaan itu. Tetapi ada peran Elisa. Dia membantu supaya pelayannya juga bisa mempunyai perspektif yang benar. Jadi peran Elisa adalah untuk mengungkapkan perspektif yang benar. Terkadang di dalam kehidupan kita juga kita membutuhkan seorang seperti Elisa untuk membantu kita memiliki perspektif yang benar. Sulit secara sendiri atau pribadi untuk bisa mendengar visi Tuhan seperti itu. Tuhan memilih untuk memakai orang lain di dalam kehidupan kita untuk bisa mengungkapkan visi Tuhan supaya kita bisa melihat perspektif yang benar. Jadi apa artinya saudara-saudara? Ketika Anda kehilangan harapan, carilah seorang Elisa untuk mendapatkan perspektif Tuhan. Nah, artinya bukan cari seorang yang bernama Elisa ya, tapi cari seorang yang seperti Elisa bisa mengungkapkan visi Tuhan atau perspektif yang benar di dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa Korea ada perkataan seperti ini, 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. Nah, biasanya di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang bisa mengatakan itu. 괜찮아 itu artinya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biasanya di dalam kehidupan kita ada seseorang yang bisa mengatakan itu. Meskipun kita mengalami hal yang sulit, ada orang yang bisa bilang, "Hai, gak apa-apa loh, tidak apa-apa. Hei, ini mungkin terasa seperti masalah yang sangat besar atau krisis yang terlalu besar. Saya pernah mengalami itu, tapi saya tahu kamu pasti akan bisa mengatasinya." Biasanya kita melihat kepada keluarga kita untuk bisa melakukan peran itu. Juga kita melihat kepada sahabat kita atau teman kita atau mungkin juga rekan kerja. Tapi paling penting buat kita adalah bahwa Tuhan menyediakan gereja sebagai keluarga iman yang bisa menceritakan itu kepada kita. Nah, ini alasan kenapa kita harus berhubungan dengan orang lain di dalam gereja. Saya mau mengatakan kepada Anda yang menghadiri ibadah pagi hari ini, memang terkadang kita tidak bisa menghadiri ibadah secara fisik karena
kita sakit, atau mungkin sedang dalam perjalanan, atau kita hidup di kota yang lain. Apapun alasannya, saya mengerti. Tetapi kalau bisa, saya mau mengundang Anda untuk menghadiri ibadah secara offline. Alasannya kenapa? Karena kita membutuhkan hubungan di dalam gereja. Saat kita mempunyai hubungan dengan orang lain di gereja, mereka bisa melakukan apa yang Elisa melakukan di dalam kehidupan pelayannya. Untuk mengungkapkan visi dan perspektif yang benar kepada orang yang mungkin merasa terjebak. Di ICA Surabaya kita punya Go Group. Kita punya Go Group seperti Women's Bible Study, atau Go Group yang buat pria, atau Go Group buat wanita, atau Go Group buat orang asing, Go Group buat orang-orang yang mungkin barusan menikah atau mempunyai anak yang muda. Ada macam-macam Go Group, dan saya mau mengundang kalau Anda masih belum punya hubungan atau mengenal siapapun di gereja, saya mau mengundang, datanglah ke gereja, mintalah kepada pastor atau mungkin seorang di dalam tim hospitality, saya mau bergabung dengan Go Group. Saya mau mengenal orang-orang lain di gereja. Karena itu sangat penting. Kita semua membutuhkan Elisa di dalam kehidupan kita, di beberapa titik di dalam kehidupan kita, untuk membantu kita memiliki perspektif yang benar. Terkadang kita mengalami atau melewati masa di dalam kehidupan kita yang sangat berat atau sulit. Kita punya perspektif yang sangat kecil. Kita tidak bisa melihat dengan benar. Dan kita merasa persoalannya sangat besar, kita tidak bisa mengatasinya. Tapi kita perlu seorang datang dan menyampaikan kepada kita firman Tuhan. Dan memberi kita harapan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi dengarkan suara Roh Kudus yang mengarahkan Anda. Juga kita harus terbuka untuk bisa menjadi Elisa kepada orang lain. Kita harus dengarkan suara Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk menjadi seorang Elisa dalam hidup seseorang yang lain. Di ICA Surabaya, misi gereja adalah untuk membentuk murid yang dipenuhi Roh Kudus dari segala bangsa. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, Dia akan memberi karunia-karunia roh yang membuat kita bisa membantu pelayanan Tuhan dan juga semua orang yang termasuk di dalam keluarga Tuhan, yaitu gereja. Jadi ini bukan hanya pastor-pastor atau pendeta-pendeta saja yang bisa melakukan pelayanan ini. Sebenarnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa dipakai untuk mengarahkan seseorang yang lain seperti Elisa. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus perhatikan suara Roh Kudus. Saya tahu Roh Kudus ingin memakai Anda dan saya untuk berbicara kepada orang lain di dalam gereja. Terkadang ada orang yang mengalami situasi seperti ya apapun, dan Tuhan berfirman kepada orang yang lain di dalam gereja untuk mengatakan sesuatu kepada dia. Untuk bisa melakukannya, kita harus memperhatikan suara Roh Kudus. Saat kita siap untuk memperhatikan suara Roh Kudus, Dia akan memakai Anda dan saya untuk menjadi Elisa kepada orang yang lain. Jika kita bersedia untuk dipakai Tuhan. Dan kedua, tindak lanjuti apa yang kita sudah dengar. Kita harus berani dan kita harus menyampaikan apa yang Roh Kudus ingin kita katakan dengan hati yang berani. Terkadang Roh Kudus berfirman kepada kita tentang seorang yang lain, tapi kita tidak berani untuk menyampaikan kepada mereka. Kita merasa, aduh, gimana kalau apa yang saya bilang itu salah? Atau mungkin mereka bilang, kok bilang seperti itu kepada saya, dan mereka marah, ya. Tetapi kita harus berani, tindak lanjuti, dan kita harus melakukan dengan setia untuk menyampaikan apa yang Roh Kudus ingin kita katakan kepada orang yang lain. Minggu yang lalu, ada satu pastor teman saya yang bercerita kepada saya bahwa dia tiba-tiba di waktu ibadah merasa bahwa dia harus mengatakan sesuatu kepada orang yang di belakangnya. Dia tidak tahu alasannya, dia tidak tahu konteksnya atau ceritanya, dia hanya dengar dari Tuhan, dia merasa di dalam hatinya, aduh saya harus mengatakan ini kepada dia sekarang. Tapi dia merasa agak
ragu, agak malu. Tapi kok saya yang harus mengatakan ini kepada dia? Tapi dia merasa ini Tuhan yang menyuruh dia untuk mengatakannya. Jadi dia langsung, dia tanpa mengatakan apa-apa atau menjelaskan apa, dia bilang, "Hai, Tuhan menyuruh saya untuk mengatakan ini kepada kamu." Dan dia menceritakan itu. Tiba-tiba orang itu mulai menangis. Dia bilang ini adalah jawaban dari Tuhan. Nah, pastor itu dia sebenarnya tidak tahu konteksnya atau apa yang sedang dialami orang itu, tetapi dia hanya dengar dari Tuhan dan dia setia untuk mengatakannya kepada dia. Tapi kata itu menjadi jawaban, penghiburan buat orang itu mengalami keadaan yang sangat sulit. Nah, kita harus siap untuk mencari orang yang seperti Elisa di dalam kehidupan kita. Kita juga harus rela untuk dipakai sebagai orang yang seperti Elisa di dalam kehidupan orang yang lain. Tapi kita juga harus berdoa seperti Elisa lakukan. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 17 tertulis, "Lalu berdoalah Elisa, 'Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat.' Maka Tuhan membuka mata bujang itu." Terkadang bukan hanya kata-kata yang kita harus sampaikan. Terkadang kita harus berdoa buat seseorang yang lain. Tuhan, bukalah mata mereka. Nah, pagi hari ini mungkin di antara saudara-saudara yang beribadah pagi hari ini, ada seseorang yang merasa terjebak di dalam keadaan. Saya mau berdoa buat Anda sekarang. Saya mau berdoa supaya Anda bisa membuka mata dan melihat perspektif yang Tuhan beri. Jadi mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kita mau setia kepada pengajaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini seperti Elisa berdoa buat pelayannya, saya mau berdoa buat setiap orang yang beribadah pagi hari ini yang merasa terjebak di dalam keadaan mereka. Tidak tahu jalan keluar. Tidak tahu di dalam keadaan mereka bagaimana mereka harus lakukan. Kita percaya Tuhan punya jalan. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi Tuhan, kita berdoa, Tuhan bukakanlah mata setiap orang yang beribadah pagi hari ini. Biarkan mereka bisa melihat Tuhan yang lebih besar. Biarkan mereka bisa melihat malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga umat-Mu. Biarlah mereka bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh berhendak untuk membantu, menolong. Jadi Tuhan, bukalah mata setiap orang yang beribadah pagi hari ini. Termasuk orang yang berkhotbah sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi 2 hal, ingatlah bahwa Tuhan yang tak terlihat adalah keamanan kita dan bahwa visi Tuhan adalah pewahyuan kita. Tapi yang ketiga, ingatlah bahwa penolongan Tuhan adalah jaminan kita. Bukan jawaban yang datang dari fisik yang menjadi jaminan kita. Mungkin uang atau kekuatan atau kebijakan atau apapun, itu bukan jaminan buat kita. Jaminan kita itu cuma satu saja. Itu adalah penolongan Tuhan. Nah, setiap kita pagi hari ini mungkin memiliki masalah nyata yang membutuhkan jawaban yang nyata. Ada seorang yang mempunyai masalah, memiliki masalah keuangan. Mereka sungguh-sungguh perlu dana, uang supaya bisa mencukupi keperluan itu. Mungkin ada seseorang yang memiliki masalah hubungan yang hancur. Mereka sungguh-sungguh perlu bantuan Tuhan supaya ada mujizat yang terjadi sehingga mereka bisa mempunyai hubungan yang dipulihkan. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 18, Elisa dan pelayannya juga punya masalah yang sungguh-sungguh perlu jawaban atau solusi yang nyata. Ayat 18 tertulis, ketika orang Aram itu turun mendatangi dia. Jadi ada prajurit-prajurit Aram yang sungguh-sungguh datang. Nah, Elisa tidak bisa berperang, dia tidak bisa berkelahi melawan prajurit-prajurit itu. Dia sungguh-sungguh perlu jawaban yang nyata. Satu hal yang saya bisa ceritakan kepada Anda pagi hari ini, saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana atau kapan Tuhan bisa bantu, tetapi saya bisa kasih satu jaminan bahwa penolongan Tuhan adalah jaminan kita yang sejati. Nah, jaminan akan penolongan Tuhan membuat kita berani. Kalau kita percaya dan kita bisa mendapatkan suatu rasa keamanan di dalam penolongan Tuhan, itu pasti akan membuat kita lebih berani.
Meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata, kita tidak bisa pahami dengan pikiran, atau kita tidak bisa dengar dengan telinga, atau mungkin kita tidak bisa menangkapnya dengan tangan kita, tetapi dengan iman, kalau kita percaya Tuhan pasti menolong, itu bisa membuat kita lebih berani menghadapi keadaan kita. Sebenarnya ketakutan itu tumbuh dari ketidakpastian. Dan ketika kita merasa takut, itu membatasi kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena kita sangat merasa takut, kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Jadi kita harus ingat bahwa penolongan Tuhan adalah jaminan kita. Kita lihat, itu adalah sifat Elisa. Di ayat 16, jawab Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa meskipun dia tidak dengar dengan jelas dari Tuhan bagaimana Tuhan akan membantunya, dia tidak merasa takut, dia berani. Karena apa? Dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong. Mungkin Anda menghadapi keadaan yang terasa mustahil, atau persoalan Anda itu terlalu besar, atau takut akan terjebak untuk selamanya. Saya mau memperingatkan bahwa penolongan Tuhan adalah jaminan kita. Saya harap itu membuat Anda bisa hidup dengan lebih berani. Meskipun jawabannya masih belum kelihatan. Meskipun tidak tahu dengan cara manusia bagaimana bisa mengatasi persoalan. Kita percaya penolongan Tuhan. Nah, jaminan akan penolongan Tuhan membuat kita berani. Tapi itu juga membuat kita berdoa. Lihatlah Elisa. Dia berani tetapi dia juga saat tentara mau maju terhadap dia melakukan ini, ayat 18. Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang kita juga harus belajar. Saat kita tidak bisa melihat jalan keluar, meskipun kita percaya penolongan Tuhan, kita juga harus rajin untuk berdoa. Tuhan, saya tidak tahu jalan keluar, jadi saya berdoa kepada Engkau. Nah, Elisa berdoa, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saya percaya saat kita berdoa, Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk menjawab doa kita. Sekali lagi, saya tidak tahu caranya, saya tidak tahu kapannya, tetapi saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia menjawab doa kita. Nah, jaminan akan penolongan Tuhan juga membuat kita murah hati kepada orang yang lain. Ini adalah hal yang sangat sulit. Sebenarnya kita kalau penuh dengan rasa takut tidak bisa murah hati kepada orang yang lain. Tetapi lihat, Elisa karena dia yakin bahwa Tuhan akan menolong, dia bisa murah hati terhadap musuh-musuh bangsa Israel. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 19 sampai 21 tertulis, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi Elisa dia bilang jangan. Jangan. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Saat kita punya pandangan atau perspektif yang benar, kita bisa menjadi orang yang lebih murah hati. Karena apa? Kita tahu ada penolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang menolong. Sehingga kita tidak merasa kita yang harus membalas orang yang lain. Tapi Tuhan, Dia yang akan membalas. Tapi Dia juga adalah yang menolong. Jaminan akan penolongan Tuhan juga memposisikan kita untuk menerima mujizat Tuhan. Kita lanjut di ayat 22 tertulis, tetapi jawabnya jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Nah, budaya zaman dahulu di Timur Tengah, saat orang-orang makan bersama, itu berarti mereka terikat dalam
perdamaian. Mereka tidak bisa saling bermusuhan. Jadi oleh karena mereka, tentara musuh itu datang ke Samaria, terus oleh karena apa yang terjadi, ada suatu mujizat yang terjadi. Bangsa-bangsa yang sedang berperang ini, bangsa Aram dan Israel, oleh karena mujizat yang terjadi melalui Elisa yang Tuhan melakukan, tiba-tiba mereka itu menjadi wajib untuk atau terikat dalam perdamaian. Mereka tidak bisa saling menyerang. Jadi tertulis, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini adalah cara Tuhan membantu bangsa Israel dengan cara yang mungkin tidak mereka bisa mengerti. Mungkin mereka tidak pernah sangka bahwa Tuhan akan membantu dengan cara seperti ini. Nah, saat kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong, saya tahu di dalam kehidupan kita juga ada di dalam posisi untuk mengalami mujizat Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita dengan cara yang kita belum pernah sangka. Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan menolong kita melalui orang itu. Atau di dalam masa waktu ini. Atau melalui cara ini. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Dengan cara yang kita tidak pernah sangka. Tuhan menyediakan jawaban yang nyata buat bangsa Israel yang sedang berperang dengan Aram. Nah, saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana atau kapan, tetapi kepastian adalah bahwa penolongan Tuhan adalah jaminan Anda dan saya. Mazmur 37 ayat 28 tertulis, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi bagaimana kita bisa melatih perspektif? Ingatlah 3 hal ini. Tuhan yang tak terlihat adalah keamanan kita. Hanya Dia saja. Ingatlah, visi Tuhan adalah pewahyuan kita. Dan ingatlah, penolongan Tuhan adalah jaminan kita. Saya harap kita semua bisa hidup dengan iman yang tak tahu rasa takut. Di tengah semua keadaan kita sekarang. Saya tahu setiap kita mungkin mempunyai persoalan atau krisis atau hal yang terjadi di dalam kehidupan kita di mana kita tidak tahu jalan keluar. Tapi kita harus mempunyai perspektif yang benar. Bahwa Tuhan yang kita sembah, yang mungkin tidak terlihat dengan mata, Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan kudus adalah cara yang sangat baik untuk melatih perspektif. Kita sedang memperingatkan diri kita bahwa kita sudah menang melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini kita akan mempunyai perjamuan kudus. Pada saat ini saya mau mengundang kita semua keluarkan roti dan jus anggur. Saya baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Silakan siapkan rotinya. Tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkatalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan Anda makan roti sambil mengingat pengorbanan tubuh Tuhan Yesus. Nah, melalui darahnya kita juga telah diperbarui. Di ayat 25 sampai 26 tertulis, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saat kita mengingat darah Tuhan Yesus yang tercurah buat kita, kita bisa ingat bahwa setiap dosa kita, semua hal yang salah di dalam kehidupan kita sudah dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Saat ini mari kita minum sama-sama jus anggur dan mengingat darah Tuhan Yesus yang dicurahkan buat Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk mengenal Tuhan yang sangat besar dan dahsyat
di dalam kehidupan kita. Tanpa Engkau Tuhan, keadaan-keadaan yang kami mengalami, semua situasi, semua persoalan yang kami mengalami, kami tidak sanggup untuk mengatasi mereka. Ada orang yang mengalami hal-hal yang sangat berat sekarang, dan Tuhan, tanpa Engkau, kami tidak sanggup. Tapi Tuhan, pagi hari ini, bukalah mata setiap kami pada hari ini. Biarlah kami bisa melihat Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang maha tahu, dan sekarang juga meskipun tidak terlihat, yang sedang bekerja di tengah semua keadaan kami pagi hari ini. Tuhan, bekerjalah di dalam keluarga kami, bekerjalah di tempat kerja kami, bekerjalah di dalam hati kami, bekerjalah di dalam semua hubungan-hubungan kami. Dan Tuhan, ada seseorang yang sekarang yang mungkin mempunyai masalah keuangan, Tuhan, tolonglah. Kami percaya Engkau punya jawaban dan Engkau akan menyediakan jalan keluar. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini, biarlah setiap umat-Mu mempunyai perspektif yang benar, perspektif yang besar, yang bisa melihat Engkau Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Jadi kiranya kasih anugerah Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa yang besar dan pesertaan Roh Kudus menyertai setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. Bergabunglah menjadi anggota ICA. Kelas membership akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 2 siang. Tidak perlu pendaftaran kelas. Jika Anda berminat menjadi anggota ICA, silakan langsung mengikuti kelas tersebut. Kami akan mengadakan baptisan pada ibadah Minggu tanggal 30 Maret. Jika Anda rindu untuk dibaptis, Anda terlebih dulu harus bergabung dalam kelas baptisan kami yang akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 1 siang di ICA East maupun ICA West. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.